bukan itu alasan. Emang mata, alasannya adalah mata kurang nunduk, kurang menjaga pandangan. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramai sedang diperbincangkan gonjang-ganjing masalah rumah tangga seorang penyanyi, yaitu Virgon dan istrinya Inara Rusli. Tercuat kabar bahwasannya yang memicu retaknya rumah tangga mereka karena adanya pihak ketiga atau orang ketiga yang dilakukan oleh suaminya. Bahkan katanya suaminya itu sudah melakukan gugatan cerai terhadap istrinya Inara Rusli. Baik, coba kita lihat cuplikan video berikut ini ya. Kamu merasa bahwa ada sesuatu yang nggak beres nih? Pernah nggak sih kamu merasa kayak menyalahkan diri sendiri? Kayak jangan-jangan gue yang salah nih, atau jangan-jangan gue harus apa nih yang gue rubah? Awal iya. Karena perempuan pasti akan menyalahkan diri sendiri dulu kan, gitu loh. Awal iya, aku ngerasa insecure atas kesibukan aku sebagai ibu rumah tangga. Aku ngerasa insecure atas mungkin aku kurang merawat diri. Aku ngerasa insecure mungkin karena aku terlalu emak-emak banget karena anak 3 kan. Emang setiap hari dasteran di rumah gitu? Kan biasanya emak-emak dasteran di rumah. Iya, dasteran. Cuman kan kalau misalkan lagi pengen berduaan gitu kan sama suami, ya udah kita pakai bajunya yang menarik, kita dandan. Cuman karena kejadian itu jadi kayak ngerasa insecure aja gitu, kayak apa ya, kita masih belum maksimal gitu. Dan dia juga ngomong alasan awal itu adalah karena begini, karena fisik lah, karena apa. Sampai aku tuh dibayarin ke klinik sampai habis 100 juta kali ya. Itu untuk buat perawatan. Tapi ternyata emang bukan itu alasan. Emang mata, alasannya adalah mata kurang nunduk, kurang menjaga pandangan. iya. Dalam cuplikan video tadi, Inara Rusli mengatakan bahwasannya penyebab suaminya selingkuh dengan wanita lain bukan karena semata fisik istrinya, tapi menurut Inara Rusli, suaminya itu kurang menundukkan mata atau kurang menjaga pandangan. Nah, menurut saya itu sangat betul. Kenapa? Karena sebelum seseorang itu melakukan kepada suatu yang haram atau perzinahan, bisa dikatakan seperti itu terlebih dahulu dari pandangan. Nah, lalu bagaimana Islam memandang ini semua, atau bagaimana Islam menjelaskan tentang atau menganjurkan tentang kita untuk menjaga pandangan atau biasa disebut dengan godul basor, yaitu menundukkan pandangan. Nah, ini sangat menarik untuk kita bahas. Ada sebuah syair seperti ini: semua peristiwa asalnya karena pandangan. Kebanyakan orang masuk neraka adalah karena dosa kecil. Permulaannya pandangan, kemudian senyum, lantas beri salam, kemudian berbicara, lalu berjanji, dan sesudah itu bertemu. Dalam Islam sendiri, mengumbar pandangan itu adalah haram. Apalagi jika hal ini berkaitan dengan pandangan seorang laki-laki kepada perempuan ataupun sebaliknya. Karena mata adalah kuncinya hati dan pandangan adalah jalan membawa fitnah bahkan sampai kepada perbuatan zina. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan untuk menundukkan pandangannya, diiringi dengan perintah untuk memelihara kemaluannya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Qul lil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zainatahunna illa ma zahara minha. Artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Nah, itu artinya apa? Bahwasanya memang kita benar-benar dianjurkan untuk menahan pandangan, untuk menjaga pandangan. Karena sesuatu yang besar itu berawal dari sesuatu yang kecil. Seperti halnya dari pandangan bisa mengakibatkan kepada perzinahan. Sebagaimana Rasulullah SAW di dalam hadisnya, yaitu 2 mata itu bisa berzina dan zinanya ialah melihat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ada hadis lain, yaitu artinya, wahai Ali, jangan sampai pandangan yang satu mengikuti pandangan lainnya. Kamu hanya boleh pada pandangan pertama, adapun yang berikutnya tidak boleh. Nah, di sini jika kita sudah terlanjur melihat sesuatu yang artinya bukan halal untuk kita lihat, maka cukup hanya sekali saja kita melihatnya. Setelah itu, kita tundukkan pandangan kita. Kita beristighfar, jangan sampai kita melanjutkan pandangan itu, karena itu sangat berbahaya. Yang dimaksud dengan menundukkan pandangan itu bukan berarti kita memejamkan mata kemudian menundukkan kepala ke tanah, tapi ini lebih kepada ketika kita memandang, artinya bukan memandang yang halal, itu jangan memandang dengan pandangan yang liar sehingga bisa menjurus kepada suatu perzinahan. Karena tindakan hal itu merupakan salah satu bentuk bersenang-senang dan memuaskan naluri seksual yang tidak dibenarkan oleh syara. Nah, jadi pandangan liar ini bukan saja membahayakan kemurnian budi, tapi juga bisa merusak kestabilan berpikir dan ketentraman hati. Maka dari itu, kita harus menjaga pandangan kita dari hal-hal yang bukan halal untuk kita pandang. Kemudian menundukkan pandangan juga ternyata banyak mendatangkan manfaat. Seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, bahwasanya menundukkan pandangan akan mendatangkan beberapa manfaat, yaitu yang pertama, menundukkan pandangan adalah rangkaian dari ketaatan seseorang kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menundukkan pandangan termasuk puncak kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, menundukkan pandangan akan mencegah masuknya racun syahwat yang mungkin dapat merusak hati. Yang ketiga, menundukkan pandangan akan menjadikan hati merasa tentram bersama Allah Ta'ala, karena memandang hal yang diharamkan akan memporak-porandakan hati dan menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, menundukkan pandangan akan mengokohkan hati, sebagaimana mengumbarnya adalah hal yang akan melemahkannya. Kemudian yang kelima, menundukkan pandangan akan menjadikan hati meraih cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana mengumbarnya akan menjadikan hati berada dalam kegelapan. Nah, sahabat semuanya, itu adalah beberapa manfaat jika kita menundukkan pandangan dari hal-hal yang haram.
Nah, jadi sahabat semuanya, intinya adalah marilah kita jaga pandangan kita dari hal-hal yang bukan halal untuk kita lihat. Khususnya bagi yang sudah berumah tangga, baik itu suami maupun istri. Karena jika hal itu berkelanjutan, itu sangat berbahaya bagi keberlangsungan rumah tangga. Jadi cukuplah pasangan kita sebagai peredam syahwat kita, cukuplah pasangan kita sebagai penentram hati kita. Jadi jika kita bosan terhadap pasangan kita, jangan sampai kita mencari sesuatu hal yang di luar sana. Baik sahabat semuanya, sampai di sini video kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.